Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan juga hidayahnya hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan dan semoga pandemi wabah yang sedang terjadi di bumi kita saat ini cepat teratasi. Kedua kalinya, marilah kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli alaih, beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Di sini kami dari kelompok pertama yang beranggotakan 2 orang, dan yang pertama saya sendiri bernama Nurlaili, dan yang kedua teman saya yang bernama Wahibatul Mas'ula. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang kalam. Nah, jadi kalam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu isim, yang kedua fiil, dan yang terakhir itu huruf. Nah, untuk yang pertama, isim. Isim yang berarti kata benda itu memiliki 4 tanda-tanda. Yang pertama tanwin, yang kedua al, yang ketiga jer, dan yang terakhir bisa dijerkan. Nah, untuk yang pertama tadi tanwin. Jadi setiap kalimat yang mengandung tanwin itu disebut kalimat isim. Contohnya zaidun, kolamun, kursiyun. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua al. Nah, jadi ketambahan huruf al di depannya seperti al-madrasatu, seperti itu. Al-qalamu. Nah, kemudian yang ketiga itu jer. Jadi kemasukan huruf jer. Nah, jadi salah satu huruf jer itu fi, ila, an, ala, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memakai contoh fi. Jadi fil masjidi, seperti itu. Jadi kalau misalnya ketambahan huruf jer itu harokat terakhirnya itu harus kasroh. Jadi fil masjidi, bukan fil masjidu atau fil masjidah. Jadi harus kasroh. Dan yang terakhir bisa dijerkan. Jadi sama saja sebenarnya. Jadi fil masjidi, fil madinati, seperti itu. Kemudian yang kedua fiil atau kata kerja. Di sini fiil mempunyai 2 syarat. Yang pertama mengandung zaman, dan yang kedua itu ada tanda-tandanya. Nah, zaman itu dibagi menjadi 3. Yang pertama fiil madi yang berarti lampau, jadi sudah lewat ya pekerjaan yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua fiil mudhore yang sedang atau akan dikerjakan, dan yang terakhir fiil amr yaitu kata perintah. Jadi kalimat perintah itu fiil amr. Nah, kemudian contoh dari fiil madi itu jalasa yang artinya telah duduk. Kemudian dari fiil mudhore yajlisu sedang duduk, dia sedang duduk. Kemudian contoh dari fiil amr ijlis yang artinya duduklah. Itu tadi syarat yang pertama. Sekarang syarat yang kedua, yaitu tanda-tanda dari fiil. Nah, tanda-tanda dari fiil itu ada 4. Yang pertama qad, yang kedua sin, yang ketiga saufa, dan yang terakhir itu tak taknis. Nah, contoh dari qad aflahal mu'minuna. Nah, jadi sebelum ada kata kerja itu didahului dengan qad, seperti itu. Nah, dan kata kerjanya itu aflaha. Kedua contoh dari sin, yaitu sayaqulus sufaha'u. Nah, jadi ada sin di depannya sebelum ada kalimat kata kerja, seperti itu. Nah, dan yang ketiga saufa. Contohnya itu saufa ta'lamuna, gitu. Jadi saufa ta'lamuna. Nah, dan yang terakhir yaitu tak taknis, contohnya ja'at. Nah, jadi di akhir
Nah, kalau yang tadi 3 itu sebelum kata kerja, kalau tak tanis setelah kata kerja, jaat, seperti itu. Huruf yaitu setiap kata yang tidak bermakna kecuali jika bersama dengan kata yang lain. Nah, maksudnya di sini tidak berarti harus huruf yang disusun dari satu huruf saja. Nah, tetapi juga yang disusun dari 2 atau lebih huruf yang memiliki makna. Nah, contohnya itu min yang artinya dari, ilah yang artinya ke, dan sebagainya. Nah, contoh dari huruf saya akan menyebutkan satu saja contohnya, yaitu dengan kata fi, yaitu fi jannati wan nas, jadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya huruf itu hanya fi saja, kan itu tidak memiliki makna. Jadi harus dibarengi dengan kata selanjutnya untuk melengkapi kalimat tersebut, seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sudah pembahasan kita pada kali ini. Kami, pemateri dari kelompok 1, ingin meminta maaf jika ada salah-salah kata dari awal hingga akhir. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.